Pak Wayan, dalam prosesi ritual jamasan pusaka itu sesaji yang digunakan apa saja? Ya seperti adik lihat sendiri, ada di jenang Monco Warno. Ini ada sesaji yang jumlahnya 9 gitu. Ya, jadi simbolis, semuanya adalah simbol. Jadi di Jawa itu sangat luas. Simbol itu dibawa kemana aja bisa. Ajaran Jawa itu sangat luas. Kalau 5 ini bisa disimbolkan dengan penjuru alam, bisa disimbolkan dengan saudara kita yang lahir, Dulur Papat Limo Pancer, bisa. Manusia itu semua punya dan sama ya. Ini saya bawa dulu ke mikronya. Ada air ketuban, ada darah, ada hari-hari, ada lendir, ada apa lagi, 5 itu simbol. Nah tapi kalau dibawa ke alam luas ini, nah ini 5 ini ada putih itu timur, jadi ini yang benar posisinya begini yang benar ya, timur. Ini yang merah itu selatan, yang kuning itu barat, yang hitam itu di utara, yang tengah itu campur. Makanya di Jawa Pancer itu di tengah niki. Ini saudara 4 kita ini kalau kita bawa ke mikronya. Jadi putih itu air ketuban, jadi merah itu darah, kuning itu hari-hari, hitam ini adalah lendir atau pelumas. Jadi ajaran itu sebenarnya bukan ajaran milik agama, bukan, milik semua manusia di dunia sebenarnya. Dan itu adalah ajaran yang hakikat dan tidak bisa didebatkan, dibohongin, karena manusia yang normal pasti melalui proses ini, pasti. Jadi itu secara mikro dan makronya. Nah, karena ini pusaka yang di Jamas itu pusaka. Pusaka yang paling landap di dunia itu apa? Apakah pedang, samurai, apa? Adalah pikiran. Makanya pikiran itu diucapkan lewat kata-kata lidah. Jadi makanya dibilang lidah lebih tajam daripada pedang. Tapi lidah nggak bisa berbuat kalau nggak ada ini perintah dari sini. Makanya ini hari namanya tumpak landep. Tumpak landep itu sesuai namanya, landep itu artinya tajam. Makanya besok bukan ini hari, besok namanya tumpak landep. Nah kebetulan sekali pura ini ngambil hari itu karena hari itulah dulu pura ini diresmikan. Jadi kita memperingati setiap 210 hari sekali atau 7 bulan Masehi ketemu dah itu. Orang Jawa, orang Indonesia khususnya atau Bali Jawa itu tidak cukup dengan teori, diwujudkan gitu. Makanya wong Jawa jadinya kasunyatan gitu. Nyata. Jadi landep pikiran kan susah mewujudkan. Jadi diambillah barang-barang yang landep, alat sarana. Yang di Jawa yang kebetulan kerislah yang dikeramatkan, makanya kerislah yang dibersihkan ada di zaman. Ini sejarahnya bukan memuja keris, salah, simbolis. Barang itu landep iki lho barang nih. Sing ning jero iki pikiran sing landep. Makanya pikiran tek di mana-mana bisa. Cepet kan gitu. Itu ini anu loh, ilmu kuno ini nggak ada di buku, ini nggak ada di sekolahan. Gitu ini, tapi ini tidak umum. Penjelasan saya itu untuk pribadi, untuk mengasah diri itu, tapi itu bukan jelek, jarang diungkap itu. Sekarang diungkap. Kenapa saya mau mengungkap? Karena zaman sekarang terbuka. Kalau zaman dulu belajar begini deh, itu harus pakai sesaji lengkap, lemeknya itu pakai kain putih loh, nggak boleh sembarang. Ini sekarang ini kan sudah boleh, digampang aja gitu. Jadi kalau yang ini 9 ini adalah kekuatan dari pikiran. Itu ada 9 penjuru, sebenarnya 11 penjuru itu. Ayo siapa yang belajar silat di sini, yang belajar ilmu bela diri, itu kan mesti 8 penjuru dibilang ya, kurang 3 sebenarnya ya. Yang benar itu ada 9 penjuru, 8 pojok ya, di tengah 1 9, bawah dan atas lagi 2. Jadi jarang diungkap. Jadi penjuru yang aslinya ada di dunia ada 11 penjuru. Jadi tapi dipakai 9 karena apa? 8 karena kita di tengah. Kadang-kadang kan 8 jadinya. Gitu. Yang disebut 8, nah yang didudukinnya nggak disebutin.
Tapi kalau belajar spiritual bukan 8, 11. Makanya doa-doa Jawa. Nah, doa Jawa ada namanya sastra Jawa itu sastra suci Jawa. Jawa itu aja sastranya ada 3 loh. Satu yang dipakai hidup sehari-hari, Wonocoroko biasa itu. Kedua yang dipakai untuk nulis-nulis sastra kawi, misalkan nulis wirama, nulis tembang itu. Yang ketiga ini yang jarang di Jawa sudah hilang, adalah yang sifatnya goib kalau bahasa sekarang, sakral. Kalau bahasa umumnya yang paling gampang kaligrafi, jadi bahasa simbol. Ini yang di Jawa sudah hampir punah. Ini contohnya. Ini kebetulan saya pakai baju, saya tulisin contoh. Nah, ini contohnya. Ini sastra Jawa yang judulnya kaligrafi. Ini kalau saya suruh baca, adik mungkin jangankan adik, ini orang yang hadir semua ini belum bisa baca. Belum tentu bisa baca. Karena dia nggak hiasan ini kan, bukan hiasan ini. Saya pakai baju gini nggak sembarang. Ini kalau nggak ada acara gini nggak saya pakai. Jadi gini deh, jenengan ketemu saya kan saya bilang tadi, kalau nggak mateng gosong. Artinya pelajaran itu zaman sekarang kalau orang dikandani kan angel. Makanya dia ada HP angel tuturannya kan itu. Makanya saya pakai simbolis kadang-kadang. Saya tulis kadang-kadang di tembok. Anda main ke tembok sana nanti jangan kaget, banyak tulisan-tulisan di sana. Tapi tujuannya adalah tuntunan, bukan untuk pamer, bukan untuk action, bukan untuk apa, bukan viral. Kenapa saya tulis? Karena anak sekarang tuh gak butuh dia. Nah kalau saya tulis kan dia duduk misalnya, dilihat baca, kan tanpa sengaja dia baca gitu. Jadi baca tuh dia kan akan terangsang untuk bertanya gitu. Jadi ini 9 aja ya, ini 9 ini simbolis kekuatan Tuhan di 9 penjuru. Kalau di Islam 99 kan? Itu kalau kita ringkas lagi jadilah 9. Ringkas lagi jadilah 3. Ringkas lagi jadilah 1. Ringkas lagi jadilah 0. Jadi sebenarnya nanti Islam mungkin dimanteke 99-nya itu dimanteke. Kalau di ajaran Jawa di kelas lagi. Yang 3 ini yang paling umum. Apa? Lahir, hidup, mati. Lanang, wedok, banci. Benar, salah, sedang. Siang, malam, sandikala. Itu kalau dibahasakan umum. Nah, kita ini adalah pelaksana daripada sifat 3 itu. Pencipta, pemelihara, pengembali. Ini dibawa oleh saudara kita yang Hindu, Brahma, Wisnu, Siwa. Sebutane jane ya itu tadi, pencipta, pemelihara, pengembali. Tetapi cilaka lagi yang nggak senang itu dibilang pengerusak. Pengembali contohnya itu bakteri itu mengembalikan. Ya, kalau nggak dikembalikan numpuk. Dan tubuh kita tiap hari ada yang kembali sel-selnya. Pada saat besok Anda nikah, Anda menjadi Brahma, menciptakan anak. Artinya memadukan bibit jadilah anak, itu pencipta namanya. Setelah lahir masa dibiarin anaknya, jadi openi, dipelihara Wisnu. Besok kalau anak kita meninggal, kita upokoro, diopeni, dipendam kayak, dibakar kayak, itu namanya pengembali. Kalau di bahasa agama Siwa, itu sebenarnya. Jadi kita ini adalah pelaksana sifat Tuhan yang paling dekat, mendasar. Makanya jangan gampang jadi manusia, jangan ngawur. Pengen ganteng, ngerentengi pacar, pengen gahayu, mempermainkan laki-laki. Bahaya itu. Bukan. Pak Wayan, ini kan ada 9 yang sebagai simbol. Nah itu menyimbolkan tentang apa saja Pak? Tentang kemahakuasaan Tuhan di 9 penjuru. Karena kita melaksanakan apapun, Tuhan nomor 1. Nah, ini nanti kalau saya kembangkan ke ilmu saya matematika alam gaib ada. Iya, nanti tak beri ilmunya. Jadi orang Jawa itu apapun dilakukan selalu ingat Tuhan nomor 1. Karena apa? Karena merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa. Jangan sombong. Kalau adik misalkan bela diri, sekti, sehat, kamu kalah dengan barang sekilo nggak ada kok. Apa itu yang sering dibuang pagi itu?
Kalau kamu nggak keluar itu, walaupun sakti kayak apa tuh mumet kok, kayak dokter. Makanya jangan sombong jadi orang, walaupun kita sakti. Mikir-mikir Apa itu? Dan ini logis deh, saya ngomong ini bukan ngawur. Nah, jadi ini sifat Tuhan deh, sifat Tuhan. Jadi sebelum menjamasi, laporan dulu sama sifat Tuhan yang 9 penjuru. Gusti atau ya Tuhan, saya akan menjamasi Pusoko, semoga selamat, yang adik selamat, yang melakukan selamat. Jadi orang Jawa tuh bukan hanya doa awal dhewe, kabeh didoakan sampai yang nggak ketok. Makanya orang Jawa baru doa tuh besok dengerin saya kalau doa. Mulai saya naik nanti dengerin. Saya akan jawabkan semua jam 5 nanti. Besok. Boleh masuk, nggak usah khawatir. Yang penting yang perempuan jangan datang bulan aja ya. Boleh dengerin. Jam 5 sore. Ya nanti besok saya akan doakan. Nah orang Jawa itu gini deh. Duh Gusti, sedaya titah ingkang kasat netro. Ugi ingkang boten kasat netro, artinya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan loh. Itu hebatnya Jawa, didoakan semua deh. Jadi ini kembali lagi ini sifat beliau yang di 9 penjuru alam. Kita kalau dihitung ini pasti ada 9 elemen lah, 9 hal. Nah, hasil bumi, nah Jawa dipakailah hasil bumi. Ada yang kependem, ada yang memantung kan itu kan? Ada yang apa lagi? Kesimpar itu yang ini apa? Suruh itu kan kesimpar. Jadi semua ini dan penataannya pun tidak sembarang. Nggak, ini dicampur ini nggak mungkin. Ini kan untuk nginang kasaran. Ini pasti ya campuran ini. Pasti alat-alat bumbuan gitu. Ini begitu tertatanya, susilanya orang Jawa, etikanya orang Jawa, sampai sesaji aja ada aturan. Apalagi manusia. Makanya adik-adik pesan saya, Anda ini adalah calon generasi keluarga minimal bangsa yang. Makanya karena saya guru, saya harus ngomong yang cukup luas. Jadi jangan sembarang. Hidup itu jangan dipakai dolanan. Kan terlalu luas nih. Soalnya menghadapin ini aja. Nanti ini ya dipotong. Iya, berarti wajib sifatnya yang 9 ini. Di Jawa itu sebenarnya kata wajib dan ora wajib itu tidak ada. Jadi berusaha dulu. Kalau sudah usaha tidak ada, cukup pakai batin. Hebatnya di Jawa gitu. Jadi apakah harus sesaji ini? Itu namanya orang yang masih tingkat SD ke bawah. Kalau orang yang sudah tingkat perguruan tinggi, sama kan jenengan. Ngitung zaman SD kan pakai lidi, 1 tambah 1 itu SD. Apakah harus ada lidi Pak? Ya lihat dulu umurnya. Kalau kamu umur segini pakai lidi ya diguyu uang. Kan pakai awang-awang bisa kan? Nah itu artinya sesaji itu kalau bahasa spiritual tidak harus, tetapi usaha dulu agar ada usaha, karena manusia itu ada pikiran, ada ucapan, ada perbuatan. Orang yang jujur adalah orang yang pikirannya A, omongannya A, pelakunya A, itu namanya jujur. Tapi kalau pikiran A, omongannya A, pelakunya B, itu sudah nggak jujur namanya. Saya ngomong pikiran saya Lombok, saya ngomong Lombok, ya ini barangi, jadi ini ngajari kejujuran, saji itu. Ini bukan dimakan, nggak ada yang dimakan. Jadi simbol kekuatan alam plus pendidikan mental spiritual itu sesaji. Karena manusia itu diberi tenaga, diberi tangan, diberi kaki untuk berusaha. Makanya wong Jawa kalau bisa jangan beli malah ini, nandur gitu loh. Suruh kerja sebenarnya. Tapi kan masa semua nandur melatih, kan harus ada peredaran ekonomi kan. Jadi intinya apa? Awak dewi diajari oleh leluhur untuk rajin, untuk tekun, bukan untuk ongkang-ongkang kaki. Ya, Pak Wayan kan ini udah kayak ada simbol-simbol. Kalau yang kayak cermin, nah, ya ini secara sederhana ini kan kita disuruh ngaca, introspeksi diri. Jadi ini ajaran yang tidak bicara gitu. Jadi simbol ini
setelah kita mohon sama Tuhan, kita melaksanakan ini, setelah itu kita harus mencari apa nih? Kalau cerita itu endingnya apa gitu loh. Penyimpulannya apa? Kita harus ngaca. Oh, kalau kemarin saya bangunnya jam 4, bangunnya jam 8 misalnya, besok pagi saya harus bangun jam 4. Oh, kalau saya ingin tahajud saya bangun jam 3 misalnya gitu loh. Ngoco. Jadi jangan hanya teori bangun jam 3 tapi ngorok pagi-pagi bangun, gimana tahajudnya? Itu misalnya ya. Jadi ini ngaca. Ini suri ini adalah kerapian, kebersihan. Kita diajarin. Ini barang segini ini ajaran loh. Cuman dia nggak ngomong zaman dulu, makanya zaman dulu nggak boleh takon, lakoni, mbah-mbah ya. Kenapa? Agar kita berpikir mencari artinya. Nah, anak sekarang digituin, ya beres saya sang ini. Makanya perlu dijelaskan sekarang gitu. Dijelaskan aja karena nggak dilakoni. Itu namanya zaman edan. Sekarang ini zaman edan. Ya. Nah, ini sudah agak melebar ya.